Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara sekalian jemaat GSRI Taman Sari yang saya kasihi. Kita kembali kepada sebuah acara Makin Dekat Tuhan yang selalu ditayangkan pagi hari mengawali seluruh aktivitas kita. Mari kita akan berdoa untuk memikirkan sebuah pokok pemikiran yang saya berikan judul Self-Denial, langkah iman versus pertahanan diri, yang diambil dari Matius 16 ayat yang ke-24. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati percakapan kami sehingga kami terbekali mengapa kami memikirkan ide tentang penyangkalan diri. Kiranya Engkau berkenan menolong kami sehingga kami boleh menundukkan pikiran dan melakukan kehendak-Mu setiap saat ketika Engkau hadir untuk memberikan kepada kami kesempatan meraih segala rencana kekal-Mu. Kiranya Allah Tritunggal dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan buat Ibu Bapak dan Saudara sekalian Matius 16 ayat 24, demikian bunyinya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Sidang pendengar jemaat GSRI Taman Sari yang saya kasihi. Ketika kita membaca teks ini, kita menjadi sadar bahwa teks ini sebenarnya punya konteks yang dekat dan sedikit jauh. Yang dekat adalah ketika seseorang ingin menjadi pengikut atau istilahnya murid Kristus. Lalu yang lebih jauh lagi adalah bagaimana kita sebagai murid Kristus bisa meluaskan berita kabar baik. Jadi singkat ceritanya, kalau saya boleh menjelaskan lebih dahulu pemaparan sehingga kita masuk nanti kepada self-denial, itu adalah langkah iman atau sebuah pertahanan diri, menjadi kita semakin jelas. Begini ceritanya. Ini menjadi sebuah catatan untuk narasi Matius yang dimulai di pasal 16, kisah tentang penderitaan Yesus Kristus. Maka dia memberitahu kepada para murid tentang siapakah yang dipikirkan banyak orang tentang siapa Yesus. Lalu banyak orang mengatakan, oh barangkali engkau salah satu dari nabi. Mungkin engkau Elia, engkau mungkin Yeremia dan lain sebagainya. Oke. Berarti tidak terlalu meleset bahwa Yesus itu sedang menyampaikan kabar baik tentang kebenaran Allah yang mengutusnya, yang kita sapa dengan Bapa. Lalu Yesus ingin melihat apa yang difahami mereka dengan segala komitmennya. Maka Yesus bertanya kepada Petrus, menurutmu siapa anak manusia itu? Maka Petrus dengan gamblangnya mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pemaknaan itu mau mengatakan bahwa Yesus itu yang diurapi sebagai Kristus di dalam istilah Yunani dan Mesias dalam istilah Ibrani, yang mempunyai 3 peran, yaitu nabi, imam, dan raja. Nah dari situlah Yesus berkata, oh engkau orang yang berbahagia Simon, karena engkau mendapatkan hikmat dari Tuhan sehingga engkau bisa menjawabnya. Ketika dia mengatakan Simon bin Yunus begitu ya, engkau mendapat hikmat dari Allah sehingga engkau menjawab benar apa yang aku tanyakan. Lalu Yesus melanjutkan, sesudah mengatakan engkau adalah orang yang berbahagia karena mendapatkan bijaksana Tuhan. Dan aku akan membangun jemaatku atau gerejaku, ya dia menggunakan jemaat, eklesia, orang yang dipanggil keluar itu, di atas pengakuan iman. Sehingga kita mulai merembet-rembet ini soal penyangkalan diri sebagai langkah iman atau pertahanan diri. Jadi kalau memang Anda dan saya sesungguhnya ingin melangkah iman, maka kita diingatkan bahwa Yesus itu akan mengajarkan setiap orang. Mereka keluar dari gelap kepada terang, dan itu sebenarnya adalah desakan iman, bukan sebuah pertahanan diri. Dan pada waktu itulah Yesus mengatakan, aku akan membangun gerejaku, yaitu kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar
untuk terpelihara sehingga alam maut tidak akan menguasainya. Lalu Yesus menggarisbawahi lagi, engkau akan menerima kunci kerajaan sorga ini. Jadi dengan kata lain, engkau akan punya jawaban atas misteri kehidupan kelak. Asik kan? Lalu bagaimana itu semua terjadi? Di dalam konteks yang tadi saya bilang lebih luas itu, maka Yesus berkata, anak manusia itu yang engkau sebut anak Allah, Mesias itu, dia harus ke Yerusalem. Dan pada gilirannya ketika di Yerusalem dikatakan dia akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini real ibu bapak. Bukan ancaman, bukan tekanan, tapi itu realita yang akan dihadapi oleh orang-orang yang melangkah di dalam imannya. Petrus gentar. Dia langsung menarik Yesus dan mengatakan, jangan terjadi yang seperti itu. Tidak boleh. Jangan-jangan itu yang sedang kita jalankan di dalam hidup iman harap kasih kita kepada Dia. Kita hanya mau melangkah kalau itu menguntungkan dan aman. Tapi kalau itu merugikan dan tidak aman bahkan berujung maut, ya saya berhenti jadi anggota jemaat. Saya berhenti untuk ibadah. Saya nggak mau lagi. Nah, ketika engkau dan saya berpikir bahwa sangkal diri itu adalah pertahanan diri, ya akan berhenti engkau sebagai anggota gereja. Tapi kalau itu langkah iman, engkau akan lanjut. Karena Yesus sebagai Sang Guru Agung itu akan menjalankannya. Karena dia tidak sedang berjanji di dalam kevakuman. Dia tidak berjanji di dalam isapan jempol atau pengharapan palsu. Tapi dia akan wujud nyatakan itu. Dan ternyata kerajaan itu bukan ditegaskan tentang lokasi, tapi eksistensi dia sebagai yang diurapi. Dialah Mesias itu, yang bukan hanya mengatakan kebenaran seperti diakui salah satu dari nabi. Tetapi dia akan menjadi imam yang melayani untuk mendamaikan engkau dan saya. Dan pada gilirannya orang faham kenapa Mesias dalam konsep raja itu menjadi nyata. Karena Yesus tidak menyalahgunakan kuasa. Tapi dia mengizinkan kuasa itu untuk beredar. Dan akhirnya konsekuensi harus dia pikul untuk mendamaikan Anda dan saya dengan kematiannya. Dia berkata itu. Di Yerusalem itulah aku akan membangun kerajaan. Supaya orang tahu aku memeliharamu sebagai gembala yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita mulai bercita-cita ingin menjauh karena penderitaan? Atau kita ingin semakin dekat? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai siuman bahwa penderitaan itu akan menjadi bagian yang tak terhindarkan. Sesudah Yesus mengatakan, engkau iblis yang tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan, tapi sekedar apa yang kau pikirkan, aman, untung, itu yang aku mau. Maka Yesus mengatakan, bukan lagi orang yang mendapatkan hikmat dari surga, tapi iblis yang mengecoh perjalanan iman. Anyahlah engkau. Lalu dia memberikan sebuah amanat. Jadi kalau engkau mau menjadi penerus aku yang mengikuti aku dengan sebutan murid, ini sangat khusus. Sebuah pilihan. Pilihan apa? Pilihan menderita. Karena dikatakan bahwa siapa yang layak mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Self-denial. Yaitu menyangkal dirinya. Lalu dikatakan memikul salibnya. Karena memang Yesus sedang mau merujuk kepada peran keimamatannya. Untuk mendamaikan Anda dan saya sehingga sebutan dia akan diserahkan oleh para imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi dan ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Bahkan ujungnya dibunuh. Tapi hari ketiga dibangkitkan sehingga dia menjadi sumber pengharapan untuk sebuah eksistensi hidup orang beriman yang disebutnya gereja itu, Ibu Bapak. Ketika kita mulai sampai di titik ini, saya berharap ini semakin terang. Kenapa? Karena Yesus pada gilirannya, engkau memilih kan ingin mengikut aku. Maka engkau tidak bisa tidak menyangkal diri. Artinya, penderitaan akan ada.
Berujung maut, iya, tidak bisa dihindari, pasti. Jadi mati, iya. Kalau kematian adalah keniscayaan yang berawal dari penderitaan, saya akan teringat apa yang Friedrich Nietzsche mengingatkan kita. Dia berkata bahwa to live is to suffer, katanya. Untuk hidup itu adalah kita akan terus menderita. Dan untuk bertahan di dalam hidup karena kita menemukan beberapa makna di dalam penderitaan. Dia mengatakan to survive is to find some meanings in the suffering. Lalu orang bertanya, suffering itu apa? Penderitaan yang ditakuti Simon Petrus, orang yang sangat tegar itu. Dari sebuah kamus Webster, ya, Merriam-Webster Dictionary, dia mengatakan bahwa suffering itu sebenarnya adalah bagaimana engkau dan saya akan tunduk, ditekan dengan kuasa untuk bertahan di dalam penderitaan itu, bahkan sampai ujung maut. Jadi dengan kata lain, kau dan saya, ketika dikatakan mengalami penderitaan, artinya kita harus tetap bertahan. Bahkan kalau sampai mati pun. Dan tahukah ibu bapak, ketika Yesus bertahan di dalam penderitaan di kayu salib, mulutnya tidak komplain, tidak bersungut-sungut. Yang ada adalah ucapan cinta yang mengatakan, ampunilah ya Bapa. Dan menariknya kata pengampunan di dalam istilah Yunani dengan karizomai, dia adalah middle voice daripada karis katanya. Yaitu bentuk tengah, bukan aktif, bukan pasif, tapi yang tengah dari kasih karunia, karis itu. Jadi dengan kata lain, bentuk tengah itu maksudnya bahwa si objek itu ya di dalam satu kalimat dengan subjek, dia berbagian. Ketika Allah memberikan anugerah dan Anda sebagai objek kasihnya juga berbagian menyatakan kasih karunia. Kalau memang sedemikian jauh berita tentang kabar sukacita dari kayu salib pengampunan dengan nyawanya yang dihembuskan di ujung akhir perkataan Yesus di kayu salib itu, 7 perkataan Yesus di kayu salib tepatnya, nyawa itu pada gilirannya bermuara dengan pengampunan. Dan beban penderitaan itu dia tidak hindari, walaupun dia pernah bergumul, kalau boleh tidak di Getsemani ketika dia berdoa. Tapi justru dia mengatakan kehendakmu Bapa yang jadi, karena untuk itu engkau mengutus aku dan mengurapi aku. Aku sedia. Kegentaran yang Lukas catat seperti tetesan darah keringat itu. Pertanda penderitaan yang begitu dalam. Dia lakukan itu. Melulu hanya karena untuk engkau dan saya yang dicintai. Jadi ketika saya ingin mengatakan bahwa self-denial atau penyangkalan diri yang sering kita belajar dari ilmu psikologi, dikatakan itu adalah pertahanan diri. Saya menyangkal karena saya tidak mau. Maaf. Saya tidak mau menderita lebih jauh lagi. Saya ingin keluar dari penderitaan. Nah, kalau itu penyangkalan diri dalam artian pertahanan diri, kita tidak mewujud nyatakannya, Ibu Bapak. Kita menghindari dan menjauh. Tetapi karena saya coba untuk mengajak Ibu Bapak makin dekat Tuhan, bahwa self-denial itu adalah sebuah langkah iman, maka engkau dan saya akan terus bertahan di sana. Kenapa bertahan? Karena Nietzsche itu mengingatkan, kita bisa bertahan hidup itu karena mendapatkan makna-makna di dalam penderitaan. Saya sudah jelaskan di awal bahwa penderitaan Kristus itu berdampak pengampunan dosa dan pendamaian kepada Allah. Jadi itu nilai-nilai yang membuat Anda dan saya bertahan di dalam langkah iman, bukan menghindar untuk mempertahankan diri. Nah, dari situlah kita sampai di dalam sebuah kesimpulan makin dekat Tuhan ini. Kenapa engkau tidak bisa tidak ketika Yesus mengatakan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Itu artinya engkau menjadi murid yang memenuhi persyaratan. Bahwa di dalam penyangkalan diri, engkau tidak lagi memikirkan apa yang kau pikirkan. Perihal keuntungan atau kerugian, perihal kenyamanan, keamanan atau sebaliknya. Tapi engkau membayar harga itu tunai seperti Yesus.
Dan ketika engkau menjalankan itu, itulah penyangkalan diri. Bahwa engkau akan menjalani langkah imanmu sampai di tujuan. Dan engkau memberitakan kabar baik itu di dalam kapasitas dan statusmu sebagai murid Kristus. Biarlah Tuhan menolong kita dan menyertai kita sejak sekarang ini. Karena sesungguhnya engkau adalah murid Kristus yang dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Kiranya Tuhan berkenan dengan permenungan ini dan melengkapimu dari sekarang dan seterusnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau jugalah yang sudah menyertai dan menolong. Biarlah kami mendapatkan penyertaan-Mu ketika kami mendalami tentang ide penyangkalan diri, sebuah langkah iman atau pertahanan diri. Kami menetapkan hati bahwa ini adalah langkah iman yang memang tidak mudah karena diawali dengan penderitaan dan berujung kepada maut. Kami tahu tidak sia-sia karena kami sedang menjalankan amanat agung-Mu untuk berita pertobatan orang-orang berdosa yang mengalami pengampunan Tuhan, dan kami juga melakukan yang sama sehingga kami diajar untuk menyangkal diri. Artinya kami tidak memperhitungkan dengan ukuran diri kami, tapi ukuran Tuhan yang menyerahkan diri untuk kami, sehingga kami mempunyai penilaian diri yang tidak lagi mengandalkan segala pengalaman di dunia, tapi mengandalkan kepada pencerahan pengwahyuan bahwa kami berharga sehingga Engkau mati ganti kami. Bapa yang baik, biarlah Engkau memberkati sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, untuk bisa kami dampingi di dalam sebuah persekutuan yang menumbuh kembangkan iman. Dan pada gilirannya kami juga didesak untuk mendampingi sesama, untuk membekali mereka memiliki karakter dan kompetensi dan komitmen sebagai murid melalui kelompok-kelompok seperti Makin Dekat Tuhan ini yang merenungkan sabda Tuhan. Dan pada gilirannya kami mendapatkan kebahagiaan karena bukan sekedar memiliki kunci rahasia kerajaan sorga, tapi kami adalah orang-orang yang direkrut Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik sampai ke ujung bumi, menceritakan kerajaan sorga yang Tuhan sendiri menegaskan. Bukan sekedar lokasi kerajaan itu, tapi sebuah relasi atas eksistensi Tuhan yang menyatakan diri kepada kami di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami menjadi murid sejati yang tabah untuk memikul penderitaan, karena kami tahu itu semua adalah bagian yang tak terhindarkan. Ketika Yesus mengatakan, "Aku akan membangun jemaatku di atas batu karang," yaitu pengakuan imanmu yang kau harus langkahi di dalam keseharian hidupmu dengan iman. Pada gilirannya engkau akan tiba di dalam persekutuan kasih Allah. Dan di dalam perjalanan itu, engkau bukan menghapus segala penderitaan, tapi mengizinkan penderitaan itu menekan iman kami untuk pecah dan akhirnya bertumbuh dan menghasilkan buah-buah iman. Dan dari situlah kami merasakan apa yang disebut bahagia sebagai pengikut Kristus. Kiranya segala berkat hadir bagi mereka yang mau menjalankan perintah Tuhan, yang tidak berhenti di dalam pergumulan pikiran, tapi di dalam penyertaan-Mu memberikan pengertian, mendesak batin kami untuk melangkah dengan iman, menyatakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, sehingga banyak orang yang menjauh menjadi dekat, seperti program Makin Dekat Tuhan GSRI Taman Sari menjadi berkat buat banyak orang. Kiranya Engkau berkenan memberkati percakapan kami ini, dan Engkau jugalah Allah Tritunggal yang kudus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang saya kasihi, sampai jumpa di dalam program Makin Dekat Tuhan berikutnya. Haleluya.